Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Lintang Nugroho akan mempresentasikan tentang penerapan logika fuzzy dalam menentukan jumlah peserta BPJS Kesehatan menggunakan Fuzzy Inference System Sugeno dengan NIM 19.06.02.037. Rumusan masalah. Menentukan jumlah kepesertaan PBI pada BPJS Kesehatan Kabupaten Kota Pekanbaru yang berdasarkan pada jumlah kepesertaan bukan penerima bantuan iuran BPBI dan Jamkesda dan program jaminan kesehatan masyarakat umum. Kemudian untuk materi, tujuan, pendahuluan, metode penulis, hasil, dan pembahasan kesimpulan. Tujuan, untuk menentukan jumlah kepesertaan PBI pada BPJS Kesehatan Cabang Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini digunakan metode Fuzzy-Sugeno yang merupakan salah satu Fuzzy Inference System. Tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu menentukan himpunan fuzzy, fungsi implikasi, dan defuzifikasi, serta keakuratan peramalan. Si. Kemudian untuk pendahuluan, logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan segala hal dapat didefinisikan dalam istilah biner, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak, logika fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Fuzzy Inference System atau Fuzzy-Sugeno merupakan salah satu metode penyambilan keputusan dalam logika fuzzy. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Fuzzy-Sugeno memperbaiki kelemahan yang dimiliki oleh sistem fuzzy murni untuk menambah suatu perhitungan matematika sederhana sebagai bagian den. Pada perubahan ini, sistem fuzzy memiliki suatu nilai rata-rata pertimbangan weight average value di dalam bagian aturan fuzzy if then. Fuzzy-Sugeno juga memiliki kelemahan terutama pada bagian then, yaitu dengan adanya perhitungan matematika sehingga tidak dapat menyediakan kerangka alami untuk mempresentasikan pengetahuan manusia dengan sebenarnya. Permasalahan kedua adalah tidak adanya kebebasan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dalam logika fuzzy, sehingga ketidakpastian dari sistem fuzzy dapat dipresentasikan secara baik. Kemudian untuk metode penulis, yang pertama ada pembentukan himpunan fuzzy, yaitu menentukan semua variabel yang terkait dalam proses yang akan ditentukan untuk masing-masing variabel input. Tentukan suatu fungsi fuzzifikasi yang sesuai pada metode Fuzzy-Sugeno. Baik variabel input, variabel dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Yang kedua yaitu aplikasi fungsi implikasi.
menyusun barisan aturan, yaitu aturan-aturan berupa implikasi-implikasi fuzzy yang menyatakan relasi antara variabel input dengan variabel output. Pada metode Fishugeno, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Jika A adalah action I dan B adalah B action I, maka C adalah C action. Kemudian yang ketiga adalah penegasan, yaitu defusifikasi. Yang pertama, defusifikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-rata terpusatnya, yaitu sebagai berikut rumusnya. Yang kedua, apabila ingin menentukan keakuratan model, maka dapat menggunakan MSA atau mean square error dan MAPE atau mean absolute percentage error. MSA merupakan kriteria prediksi dengan mengkuadratkan setiap error dan dibagi sebanyak jumlah data. Bentuk persamaannya sebagai berikut. Ini adalah rumus dari MSA. Kemudian adalah MAPE, merupakan salah satu suatu ukuran akurasi peramalan dari suatu metode peramalan. Hasilnya yang berbentuk persentase kemudian dimutlakkan. Hasil peramalan sangat bagus jika nilai MAPE kurang dari 10%, sedangkan nilai MAPE dikatakan bagus jika kurang dari 20%. MAPE didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari MAPE. Kemudian hasil dan pembahasan. Dalam penyelesaian masalah menentukan optimasi jumlah kepesertaan penerimaan bantuan iuran atau PBI pada BPJS Kesehatan cabang Kota Pekanbaru, yaitu menggunakan variabel input data jumlah peserta bukan penerima bantuan iuran atau BPBI serta peserta Kesda dan program jaminan kesehatan masyarakat umum PJKMU. Akses diberikan pada tabel satu berikut ini. Ini adalah tabel dari PJKMU. Yang pertama ada bulan, kemudian ada penerimaan, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah dari bahan penelitian yang telah didapatkan, maka dilakukan perhitungan dengan mengambil nilai minimal dan maksimal dari variabel input maupun output. Dapat dilihat dari tabel 2 berikut. Nah, permasalahannya jika PBI turun dan jam skesa dan PJKMU akses sedikit, maka PBI sedikit. Kemudian yang kedua, jika PBI turun dan jam skesa dan PJU akses banyak, maka PBI sedikit. Jika PBI naik. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah di atas diselesaikan menggunakan metode Fishugeno dengan tahap-tahap berikut. Langkah pertama yaitu membentukkan himpunan fuzzy, menentukan variabel yang terkait dalam proses yang akan ditentukan dalam dan fungsi fuzikasi yang sesuai. Berikut adalah himpunan fuzzy masing-masing variabel menggunakan metode Fishugeno. Kemudian langkah yang kedua adalah aplikasi fungsi implikasi dan komposisi aturan. Berikut adalah cara untuk mendapatkan nilai keanggotaan berdasarkan variabel linguistik dan variabel numerik yang digunakan. Yang pertama ini fungsi keanggotaan himpunan fuzzy dari variabel bukan penerima bantuan iuran. Berikut ini adalah datanya. Kemudian yang kedua adalah fungsi keanggotaan himpunan fuzzy dari jam skesa, yaitu akses. Kemudian langkah ketiga yaitu defuskasi atau penegasan selanjutnya. Defuskasi dilakukan untuk menentukan keluaran berupa produksinya barang yang setiap tahun. Kemudian dan jika diketahui jam skesa sebanyak 42.000, maka selanjutnya aturan-aturan yang digunakan untuk mencari predikat menggunakan aturan fuzzy dengan persamaan berikut. Ini juga sama, hasil penelitiannya sebagai berikut. Kemudian kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kebenaran dari hasil perhitungan jumlah kepesertaan PBI menggunakan metode Fishugeno dengan variabel input BPBI dan jam skesa dan PJKMU akses sebesar 94,17%, yang berarti bahwa peramalan. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Mas. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya untuk kenapa dalam menentukan jumlah peserta menggunakan logika fuzzy, kenapa harus fuzzy, kenapa tidak metode yang lain? Itu aja. Terima kasih. Baik.
Baik Mas, saya akan menjawab kenapa dalam perhitungan untuk menentukan peserta menggunakan metode logika fusi. Yang pertama itu konsep logika fusi itu mudah dimengerti, kemudian logika fusi itu sangat fleksibel, kemudian untuk logika fusi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Sehingga untuk menghitung jumlah peserta dari peserta BPJS yang saya jelaskan tadi, didapatkan nilai-nilai yang sesuai dan tidak akan jauh dari hasilnya sendiri. Mungkin itu Mas untuk pertanyaan, mungkin itu untuk jawabannya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Baik, saya mau bertanya Mas. Itu tadi kan ada fungsi implikasi. Nah, fungsi implikasi apa yang digunakan di metode fasi tadi? Sekian Mas. Oh, enggak Mas. Bentar Mas ya. Oh, implikasi yang saya gunakan itu jika A sama dengan aksen itu adalah rumus yang saya gunakan untuk fungsi implikasi, Mas. Mungkin itu jawaban saya, Mas. Baik Mas, terima kasih. Baik, selanjutnya dari saya yang akan presentasi materi ANN. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Dedi Pratama, NIM 190 60 20 30. Akan mempresentasikan review jurnal terkait materi Artificial Neural Networks atau ANN. Jurnal yang terkait itu berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerimaan Judul Tugas Akhir Mahasiswa dengan Metode Perseptron. Jadi ini nanti yang digunakan adalah metode ANN Perseptron. Abstrak. Sebuah judul tugas akhir yang diajukan mahasiswa itu harus diseleksi oleh ketua program studi untuk menentukan apakah judul tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan sebagai salah satu syarat kelulusan. Proses penentuan penerimaan sebuah judul TA pada penelitian ini itu menerapkan konsep jaringan saraf tiruan atau ANN dengan menggunakan metode perseptron. Dari penelitian yang dilakukan dengan 16 data input, didapatkan bahwa jaringan akan memberikan hasil terbaik untuk pelatihan dengan pola 411, di mana persentase tingkat kebenaran pada pelatihan adalah 80%. Next, ke pendahuluan.
Jadi penerimaan judul tugas akhir mahasiswa itu seringkali banyak mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah judulnya maupun lokasi penelitaannya itu selalu sama tiap tahunnya. Nah, ketidakmampuan mahasiswa untuk membedakan hal tersebut itu menyebabkan menurunnya jumlah lulusan dan juga nantinya akan menurunkan akreditasi dari sebuah universitas. Jumlah mahasiswa yang masuk dari tahun ke tahun juga cukup banyak, sehingga jika tiap mahasiswanya tidak mampu menyelesaikan TA tepat waktu, itu akan menambah jumlah mahasiswa yang belum lulus. Metode perseptron itu merupakan metode yang sederhana, yaitu mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Perseptron pada jaringan saraf dengan satu lapisan itu memiliki bobot yang bisa diatur dan suatu nilai ambang atau biasa disebut threshold. Algoritma perseptron yang digunakan pada jurnal kali ini, yang pertama, ia akan menginisialisasi semua bobot dan bias. Kemudian, yang kedua, selama kondisi berhenti bernilai false. Kemudian yang ketiga, perbaiki bobot dan bias jika error terjadi. Jika Y tidak sama dengan T, maka bobot baru sama dengan bobot lama ditambah lambda dikali T dikali X. Dan bobot baru sama dengan bobot lama ditambah lambda dikali T. Jika tidak, maka bobot baru sama saja dengan bobot lama, begitu juga dengan B baru sama dengan B lama. Algoritma perseptron masih yang digunakan pada kali ini. Jika kondisi berhenti, maka tidak ada perubahan bobot. Maka kondisi berhenti menjadi true. Tapi jika masih terdapat perubahan, maka kondisi berhentinya false. Hasil sama pembahasannya, pada kali ini ada X1, X2, X3, dan X4. Itu merupakan variabel. Kemudian masuk ke tahapan inisialisasinya. X1-nya di sini bobot awalnya 3, X2 4, X3-nya 2, X4-nya 4. Kemudian W1-nya semuanya W1 min 1, W2 1, W3 1, W4 min 1. Learning rate-nya 0,1, threshold-nya 0,2. Kemudian dilanjutkan dengan tahap activation. Kita menghitung data pertama, hitungannya seperti ini. Jadi X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2, X3 dikali W3, X4 dikali W4, kemudian dikurangi threshold. Di akhir perhitungan akan ditentukan apakah kurang dari 0 atau tidak. Karena kurang dari 0 maka Y-nya 0, error-nya sama dengan 1. Itu untuk data 1. Kemudian dilanjutkan ke data 2 dengan metode yang sama, dengan rumus yang sama, menghasilkan nilai berikut ini. Hasil pengolahan dan perhitungan data manual dari hasil pengolahan dan perancangan yang sudah dihitung tadi, jaringan perseptron ini itu disimpulkan bisa menentukan penerimaan judul tugas akhir yang diajukan. Hasil hitungan manualnya tadi seperti ini. Kemudian kesimpulan yang pertama, perseptron bisa dijadikan sebuah metode yang dapat digunakan untuk diterapkan untuk proses penentuan judul TA. Kemudian perseptron yang digunakan pada paper ini itu hanya dibatasi 2 lapis dengan suatu lapisan bobot yang dapat beradaptasi, sehingga untuk memproses jumlah masukannya dalam jumlah banyak memakan waktu yang lama. Sekian, terima kasih. Mungkin dari mas-masnya ada pertanyaan. Mas, mohon maaf, saya mau bertanya, bagaimana cara menentukan besaran bobot awalnya, Mas ya? Saya kurang ini, Mas, masih bingung. Bagaimana cara menentukan besaran bobot awalnya? Terima kasih. Baik, jadi terima kasih pertanyaannya.
ada 4 indikator yang akan dipakai bobot di paper ini. Yang pertama, keunikan tema yang disimbolkan dengan X1, kemudian lokasi penelitian X2, kemudian X3-nya itu metode yang digunakan, lalu X4 hasil atau output tugas akhir. Nah, bobot yang digunakan ini itu dibatasi dari seperti yang kita lihat X1-nya ini, jadi tidak sampai 10 bobotnya. Setiap dosen bisa memiliki indikator tersendiri. Semisal untuk dia menilai seberapa unik tema tersebut. Apabila nilainya tinggi atau dirasa unik, maka nanti bobotnya akan dibesarkan. Terus seperti lokasi penelitian, apakah sudah sering ke sana atau belum pernah sama sekali. Semakin sering dikunjungi, maka nilainya nanti akan dikecilkan atau bobotnya nanti dikecilkan. Dan begitu juga seterusnya. Begitu Mas Dimas. Iya Mas Didi, Eh, makasih Mas atas jawabannya. Baik, Mas, jadi saya ingin bertanya, apakah masih terdapat metode berikutnya atau sudah berhenti sampai di perseptron saja untuk penelitian? Baik, sebenarnya di paper ini itu dijelaskan bahwa setelah ia menemukan hasil perhitungan data manual seperti ini, itu akan dilanjutkan di proses di MATLAB. Karena ini paper batasannya hanya sampai perhitungan manualnya, jadi tidak dijelaskan secara langsung bagaimana proses di MATLAB-nya. Cuma secara garis besarnya nanti tabel ini akan dimasukkan di MATLAB, kemudian nanti ada seperti kurva yang bisa menentukan prediksi apakah judul TA ini diterima atau tidak. Gitu, Mas. Baik, Mas. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan presentasi. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi untuk review jurnal implementasi algoritma genetika untuk prediksi autoimun. Penyakit autoimun sendiri merupakan penyakit yang karena gejala dari penyakit autoimun itu mirip dengan penyakit lain. Selain dari gejala yang hampir mirip dengan penyakit lain, penyakit autoimun juga penyakit yang kurang populer dari penyakit kanker. Tahun 2016 terjadi peningkatan angka kematian akibat penyakit autoimun yaitu 550 orang berdasarkan search online di Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan 2017. Mengenai peningkatan jumlah penderita penyakit autoimun telah menjadi perhatian di seluruh dunia. Menurut data WHO, sekitar 5 juta orang di dunia menderita lupus, sedangkan di Indonesia jumlahnya mencapai 200.000 orang. Untuk itu diperlukan prediksi dalam diagnosa penyakit autoimun. Penelitian ini didukung oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam jurnal penerapan metode neural network berbasis algoritma genetika untuk prediksi penyakit kanker payudara
membuktikan bahwa algoritma genetika dapat melakukan prediksi dengan nilai akurasi 96,85%. Pada jurnal implementasi algoritma genetika untuk memprediksi waktu dan biaya pengerjaan proyek dan konstruksi menyimpulkan bahwa algoritma genetika dapat memprediksi waktu dan biaya proyek konstruksi berdasarkan luas tanah yang diinput dan pemilihan kromosom dengan nilai akurasi 98,72%. Kemudian pada jurnal optimasi algoritma naive Bayes dengan menggunakan algoritma genetika untuk prediksi kesuburan atau fertility, peneliti sebelumnya menyimpulkan bahwa algoritma genetika dapat meningkatkan akurasi prediksi dari 97,66% menjadi 99,33%. Lalu bagaimana menerapkan algoritma genetika dalam prediksi penyakit autoimun yang dapat memberikan hasil yang akurat sehingga penyakit autoimun dapat terdeteksi sejak dini? Yang pertama kita mengumpulkan data. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang berkaitan dengan angket yang kita berikan kepada pasien. Dalam hal ini pasien RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru terkait apa saja yang keluhan yang dialami selama beberapa minggu. Pada kuesioner kita berikan skala 1 sampai 3, yaitu 3 untuk ya, 2 untuk mungkin, 1 untuk tidak, sebagai patokan apakah pasien memang terindikasi penyakit autoimun. Untuk kuesioner sendiri dapat dilihat di layar, ada 24 pertanyaan yang akan diajukan untuk pengisi kuesioner. Lalu untuk ketentuan yang digunakan yaitu jumlah populasi awal ada 8 populasi yaitu dengan 24 variabel, batasan variabelnya 1 sampai 3. Lalu evaluasi kromosomnya yaitu F sama dengan A plus 2B plus 3C plus 4D sampai 24 dan seterusnya hingga plus 24X sama dengan 1. Proses seleksi kromosom menghitung fitnessnya yaitu 1/1 plus fungsi objektif. Untuk pembentukan kromosomnya seperti berikut. Ini adalah hasil dari 8 pasien dengan 24 jawaban. Jadi ke kanan ini merupakan jumlah pasien dan ke bawah merupakan jumlah pertanyaan yang nantinya akan dievaluasi kromosomnya. Untuk pasien pertama yaitu 358, untuk pasien kedua 638 dan seterusnya yang mempunyai rata-rata fungsi 379. Lalu digunakan proses roulette wheel. Setelah dihitung kumulatif probabilitasnya, maka proses seleksi menggunakan roulette wheel dapat dilakukan. Prosesnya adalah dengan membangkitkan bilangan acak R dalam range 0 sampai 1. Jika R kurang dari C1, maka pilih kromosom 1 sebagai induk. Selain itu, pilih kromosom K sebagai induk dengan syarat K1 lebih kecil dari R, lebih kecil dari CK. Kita putar roulette wheel sebanyak jumlah populasi, yaitu 6 kali. Bangkitkan bilangan acak R, dan pada setiap putaran kita pilih satu kromosom untuk populasi baru. Misal seperti tabel di bawah ini, di mana kromosom yang dipilih untuk populasi baru yaitu untuk kromosom R1. Lalu untuk proses seleksinya sendiri bisa dilihat di mana untuk prosesnya kita memakai kromosom 2. Untuk RK-nya kita memakai kromosom 2. Lalu untuk mutasi gennya sebagai berikut, total gennya ada 8 gen. Seperti yang bisa dilihat di layar. Lalu untuk hasilnya, algoritma genetika mampu memprediksi autoimun pada iterasi pertama. Hal ini sudah terlihat dengan nilai 14,88 yang diambil dari proses algoritma genetika dengan persamaan F sama dengan A plus 2B plus 3C dan seterusnya, hingga didapatkan hasil kurang dari sama dengan 17. Pada algoritma model ini, yang dikembangkan baru pada iterasi pertama. Untuk hasil yang optimal, perlu dilakukan perulangan iterasi.
Penelitian ini nantinya akan dikembangkan untuk diimplementasikan pada aplikasi sehingga dapat membantu dokter spesialis penyakit dalam untuk mendiagnosa pasien apakah teridentifikasi penyakit autoimun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Mas, mohon maaf, izin bertanya. Baik. Apakah ada metode lain selain algoritma genetika dalam memprediksi penyakit autoimun tersebut? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk metode yang lain ada, yaitu salah satunya yaitu algoritma C4,5 atau decision tree, lalu ada algoritma K-means, lalu ada algoritma a priori, dan ada algoritma naive Bayes. Nah, untuk jika ingin ditambahkan untuk metode lain, untuk penelitian ini yang paling disarankan yaitu naive Bayes dikarenakan data-data yang ada sesuai dengan yang akan digunakan pada algoritma naive Bayes. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Mas Dimas. Silakan untuk pertanyaan yang lainnya. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Izin bertanya. Baik. Baik. Tadi kan dalam menentukan hasilnya, itu pengumpulan datanya secara kuesioner. Nah, apakah tidak ada kemungkinan bahwa pasien yang diisi kuesionernya tadi itu terindikasi penyakit lain? Baik, saya akan menjawabnya. Untuk indikasi penyakit lain itu tentu ada. Karena itu kita di sini tidak yang kita teliti kan untuk autoimun. Nah, untuk indikasi-indikasi penyakit lain itu nanti akan diserahkan untuk dokter spesialisnya. Apakah ini benar-benar udah fix bahwa pasien tersebut memiliki penyakit autoimun atau ada indikasi penyakit lainnya. Dan nanti akan diperiksa oleh dokter tersebut. Mungkin itu aja yang sekian itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan tersebut. Baik, Mas. Jika ada sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.